Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Analisa GBP USD dan pair yang lain untuk minggu depan ya, tanggal 19 April sampai 23. Oke, nah ini GU waktu kemarin. Nah di sini oh, ada konfirmasi bearish ya, tapi ternyata dia langsung naik lagi, membentuk area support terbaru di sini. Dan di bawah ini area supportnya yang lama ini tidak ditembus. Ada semacam double top, double bottom ya. Ini satu support satu, ini support dua. Hanya untuk berkelanjutan harus close di atas resisten yang tinggi, yang paling atas ini. Nah untuk minggu depan kalau kita perhatikan ini resisten. Oke, saya akan cek. Artinya dia sudah membentuk apa namanya, high low, membentuk high baru. Ini 16 saja. Nah ini high, karena ini resisten ditembus ya, jadi saya ini buat high, dan di sini di bawah buat high low, high low, high low yang ini ya, yang ini, karena di sini ada konfirmasi rejection. Nah, ini satu, ini saya akan hapus, jika dihapus saya akan ganti jadi garis kecil biar tidak terlihat ini garis dan lain. Nah biasanya kalau misalkan high sudah dibentuk dan ini high low sudah terbentuk, akan membuat high baru, akan membentuk high ya. Jadi untuk apa namanya, GBP USD ada kemungkinan ini harga masih akan naik, karena ini high low, high low, high low, ataupun nanti di sini high low, baru kemudian dia high kembali. Nah ini high akan menjadi high low jika nanti ada konfirmasi apa, bearish ya di sini. Nah, kurang lebih seperti ini. Hanya saya tidak menyarankan untuk mengambil entry sell ya, tidak menyarankan untuk mengambil entry sell, karena untuk entry sell ini diperlukan konfirmasi bearish. Tidak ada yang namanya konfirmasi bearish saat ini. Jadi saya lihat di sini high low, high low, mudah-mudahan nanti terbentuk di sini high low, dan dia akan membentuk high. Tapi kalau kita lihat ke sebelah kiri, ini ada level resisten yang sekarang sudah ditembus. Ini level resisten. Nah, sekarang bahkan bergerak di atasnya ya, close di atasnya. Kalau kita lihat yang ini, kalau kita lihat yang sebelahnya malah belum. Nah, jadi untuk GBP USD lebih baik kita menunggu konfirmasi bullish nantinya di area ini. Ya. Kemudian nanti dengan targetnya harga bisa jadi ke 39079. Saya akan cek menggunakan time frame H1. Sebentar, H1. Oke. Di sini H1 sudah terbentuk. Yang kemarin ya. Saya akan ukur. Oke, ini H1. Jika terjadi kenaikan nanti ya. Nah, untuk targetnya, untuk target pound sterling, ada kemungkinan
ada kemungkinan harga akan ke sini, ya, ke level 1618, yaitu di 139229. Ini kalau saya lihat ke sebelah kiri ada level resisten, ya. Dan ini berada di level 161 jika kita mengambil Fibonacci harian, ya. Tapi kalau kita cek di sini, ini ada dia break di trend line, ya, pas di trend line yang ini. Ini saya akan hapus dulu. Saya akan hapus 1 2, ini support yang terbentuk. Oke, ini support, ini resisten yang ditembus. Nah, dia sudah breakout. Ini high, saya akan hapus. Ini saya akan hapus. Nah, oke, ini sudah jelas terlihat, ya. Jadi lebih baik kita menunggu konfirmasi koreksi, ya, ke area support yang asalnya menjadi resisten. Nah, nanti di area-area ini kita akan mengambil konfirmasi untuk melakukan buy. Karena kalau sekarang ini entry-nya di resisten, sangat riskan. Lebih baik kita menunggu koreksi dulu ke bawah, baru kita di sini melakukan entry buy. Targetnya di atas. Hati-hati jika harga bergerak di bawah level support ini, ya. Hati-hati, kemungkinan akan turun. Tapi kalau sekarang lebih baik menunggu konfirmasi bullish. Kemarin saya melakukan entry sell di sini, kena stop loss 30 pip, ya. Dan seharusnya malamnya recovery, tapi waktu itu tertinggal karena melakukan sholat tarawih, jadi saya nggak bisa update di channel gitu. Nah, untuk sekarang GBP USD lebih baik kita mencari konfirmasi buy di atas 138006 dengan target nanti terdekat 138785 ataupun 139229, ya, untuk pound sterling GBP USD. Kemudian untuk USD Kanada nih. USD Kanada kalau misalkan dicek ini bagus, downtrend, ya. Dia sudah membuat low high. Ini support, ini low high, ini low high, low high, ya. Selalunya dia membentuk area-area bearish confirmation, ya. Di sini sekarang saya akan membuat satu pola yang dibentuk pada time frame H1. Saya ngambil terdekat aja. Ini menggunakan line chart, ya. Sekarang pindahkan lagi ke candle. Oke. Nah, sudah terlihat jelas. Jadi untuk USD Kanada, ya, ini kan turun, ya, turun terus naik, terus turun. Nah, lebih baik kita menunggu melakukan entry sell di bawah garis trend line inilah. Saya akan cek dulu. Oke. Ini area resisten. Yang ini support. Oke. Nah, jadi sudah terlihat ini turun, naik, turun, ya. Jadi kalau misalkan nanti dia naik ke atas, tes area resisten ini, saya akan nyari konfirmasi sell di sini. Kemudian mudah-mudahan turun, ya. Nah, apabila nanti ketika turun tembus, bagus, sangat bagus.
Ini support ya, dia tembus terus bisa jadi retest ataupun tidak, ataupun nanti menembus lagi. Nah, ketika penembusan area support ini saya akan melakukan entry sell. Targetnya mungkin di bawah. Kalau menggunakan Fibo dari swing low dan swing high terdekat, ada kemungkinan ya sampai 124,256 ya, jika harga menembus level support ini. Jika harga menembus level support itu. Ini saya melihat pada time frame H1 ya. Jadi untuk USD Kanada ini lebih baik kita mencari konfirmasi bearish di area ini. Mencari konfirmasi bearish di area-area itu. Ya, tapi hati-hati ketika harga nanti bergerak di atas trendline ini. Jadi lebih baik kita mencari konfirmasi bearish di sini, konfirmasi bearish di sini menembus support, konfirmasi bearish di sini menunggu apa yang menembus support dan sudah melakukan retest, itu sangat bagus. Oke, itu analisa GBP USD dan USD Kanada ya. Semoga bermanfaat. Nanti kalau misalkan ada perubahan, saya akan update lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.